Oh, udah mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ini saya mau membagikan tutorial cara membuat soal di Google Form. Nah, seperti yang kita pelajari di pelatihan beberapa hari yang lalu. Jadi sesuai janji saya akan buat video untuk ini tutorial ini. Jadi sebelum memulai, pastikan internet sudah aktif. Ini internet sudah aktif, sudah connect ke internet, sudah online. Lalu kita buka aplikasi browser, bisa Google Chrome, ini Google Chrome, atau bisa Opera browser. Oke. Oh ya, sebelum mulai saya setting mouse saya dulu sebentar. Mouse saya setting dulu bentar ya. Ya udah, nanti aja. Nah, jadi kita buka Opera browser, atau kalau ada punya Google Chrome pakai Google Chrome, kalau yang punyanya Mozilla Firefox pakai Mozilla, bebas. Jadi selama bisa akses internet buka, boleh pakai apa aja. Nah, begitu halaman internet browser terbuka, kita ketikkan di situ Google Form. Baru kita pilih yang ini, Google Formulir nih. Ini yang ada garis bawahnya, Google Formulir buat dan analisis survei. Klik. Mau jalan. Nah, setelah sampai di halaman ini, kita pilih yang pribadi. Kita klik buka Google Formulir. Ini tombol yang warna biru, buka. Tunggu loading agak lama nih. Saya pakai paket punya Pak Sepul, maklum, habis paket orang kita buat nih. Tadi udah pilih pribadi tadi kan, pilih pribadi, terus nanti kita disuruh pilih akun. Jadi pilih akun. Kalau ini, kalau khusus yang untuk emailnya sedang tidak login di browsernya. Kalau udah emailnya itu login di browsernya, sudah terdaftar di browsernya, dia langsung ke halaman Google Form-nya. Jadi ini karena saya lagi logout, lagi keluar, jadi saya harus login lagi. Pilihannya ada dua, ada pilih email yang sudah ada atau buat email baru. Saran saya sih, semua guru harus punya email pribadi sendiri, email yang diingat, karena email keluar langsung ya. Baterai tinggal 9, mampus mati. Karena email itu berguna untuk berguna untuk proses nanti kita belajar mengajar di kelas. Jadi bisa untuk Google Classroom, bisa untuk daftar pajak, bisa untuk, pokoknya banyak lah. Nah, lanjut lagi. Saya udah punya email, jadi saya masuk pakai email saya aja. Oh, sebentar, ganti internet. Ganti internet, paketnya habis. Oke, internet saya putus, bentar ya. Oke, kita coba lagi, kita ulang. Ya, ini loginnya lebih lama. Nah, oke, kita ulang, sorry. Kita pilih email yang udah ada. Kalau belum ada, buat email baru.
Jadi sudah pilih email, saya masuk passwordnya. Terus berikutnya, pokoknya login email lah pokoknya. Oke, setelah sudah login, tandanya sini ada foto profil kita di sini. Atau kalau misalnya bukan foto profil, biasa sini huruf pertama nama kita. Misalnya kalau Helmi H di sini pasti dengan warna tertentu, bisa warna hijau H. Hancur. Gitu. Ini kan udah ada fotonya, saya buat ada foto saya gitu. Bukan dia aku Encot atau Asipul. Pulang sekarang. Ya, Oke, lah di kembali. rumah iya. Oke. Yang pertama tuh kita Baterai handphone tinggal 9. masuk ke setelan. Ini ada gambar roda gigi nih. 9%. Klik setelan. Terus kita Aku kok ada cas di enak. bagian Terus. umum, ini di bagian umum kita batasi ke tanggapan, kita centang. Yang lain nggak usah. Di bagian presentasi itu kita pilih acak urutan pertanyaan, ini kita centang. Oke. Terus ke kuis. Ke kuis ini ini ada tulisan jadikan ini sebagai kuis, kita aktifkan. Jadikan sebagai kuis. Terus segera setelah pengiriman itu dibiarkan seperti itu. Terus bagian yang kedua ini dihilangkan centangnya. Jadi responden dapat melihat. Nah, kalau kita centang ini nanti siswa bisa lihat jawaban dia yang benar. Jadi ini dihilangkan. Jadi responden dapat melihat pertanyaan terjawab aja sama nilainya. Terus kita klik simpan. Dah. Pengaturannya sekali aja untuk semua soal yang di formulir yang ini. Nanti di formulir yang satu lagi di formulir kelas 8 misalnya kan, kita buat lagi, setting lagi. Baik, ini fase pula kali ini kita buat judulnya dulu. Saya buat judulnya ujian Pak, kalian apa, Pak? semester kelas 9 ujian semester bahasa Inggris kelas 9, ujian semester bahasa Inggris kelas 9. Ini saya buat soalnya, terus saya buat di sini juga judul Itu ada tanda kasihan. ujian semester bahasa Inggris kelas 9. Deskripsinya ini kita kosongkan aja. Makasih, Terus Pak Ipul. Oke. di bawahnya nih yang pertanyaan tanpa tanya ini kan, kita klik aja di sini. Kita buat judulnya, tuliskan nama dan kelas. Untuk jawabannya pilih apa nih? Kita pilih jawaban singkat. Nama kelas, pilih jawaban singkat. Jadi jangan pilihan ganda di sini. Kalau pilihan ganda nanti dia pilihan jawabannya A, B, C, D. Jadi kita pilih jawaban singkat. Jadi siswa begitu masuk isi nama sama kelas. Begitu nanti dia login, isi nama sama kelas. Nanti diisi namanya di kolom jawabannya. Bu. Setelah itu kita ada toolbar di sebelah kanan, itu kita pilih tambahkan bagian. Ini yang di bawah nih, tambahkan bagian, supaya bagian judul file, judul ujian sama nama itu terpisah. Fungsinya apa? Fungsinya supaya nanti siswa ketika masuk setelah login dia langsung isi, pertama yang nampak layar cuma nama sama kelasnya. Jadi nggak ikut teracak, karena tadi kan kita aktifkan tadi soal acak tadi di sini kan, di presentasi kita aktifkan soal acak urutan. Kalau nggak dipisah seperti ini, nanti soal yang diacak itu ikut nama. Jadi namanya ini bisa nanti di soal nomor, jadikan soal nomor berapa gitu. Jadi nggak di atas dia. Jadi supaya tetap di atas, dibagi jadi dua bagian. Nah, bagian 1 sama bagian 2. Oke. Nah, karena soal bahasa Inggris saya itu soal yang berbentuk soal teks, soal reading, soal yang dipakai siswa harus membaca dulu teks.
Jadi ini contoh soalnya. Sorry, ini contoh soalnya ada di sini. Jadi siswa diminta untuk membaca teks sebelum menjawab soal. Jadi ada satu teks. Ini contoh kasus ya. Jadi ada satu teks panjang. Jadi siswa baca teks ini sampai siap, baru dia menjawab pertanyaan yang diberikan. Ada 8 pertanyaan. Nah, jadi untuk membuat soal yang seperti ini, maka kita ya di bagian judul kita buat di sini, saya buatlah bacalah teks berikut ini dengan seksama. Dalam bahasa Inggris ya. Read the text carefully to answer, to find. Bacalah teks ini dengan seksama untuk menemukan jawabannya. Oke, kira gitu. Di bagian deskripsi yang kecil ini bisa saya masukkan teks soal. Saya copy, Ctrl C ya, atau biar nampak ini saya klik copy, saya pindah ke soalnya tadi, pindah kemarin, saya klik paste. Oke, saya klik paste. Dah jadi judul teks, baru saya buat soal di bawahnya. Jadi ada bagian bagian 1 tadi saya buat nama, untuk bagian spesial untuk nama. Yang kedua itu untuk soalnya. Nah, jika soal Bapak Ibu nantinya bukan teks seperti ini, misalnya langsung jawabnya pertanyaan, misalnya bagaimana pendapat kamu apa gitu kan soalnya, langsung soal, maka di bagian 2 nih isi aja di bagian atasnya ini pilihan ganda, atau nanti saya peragakan juga nanti untuk yang bagian ketiganya supaya lebih gampang. Oke, kita buat soal, tambahkan pertanyaan. Nah, dia toolbar di samping sini tadi ya. Jadi tambahkan ini, kita buat pertanyaannya saya copy aja dari soal yang udah ada. Jadi saya copy soal nomor yang ini, copy, paste, itu kan. Ini pilihan ganda, ini opsinya A, B, C, D. Nah, soal saya ini cuma ada A, B, C. Nah, jadi saya pilih A, B, C, saya blok tiga-tiganya, saya copy, klik kanan, copy ya kan. Saya pindah ke Google Formnya, kita klik kanan lagi, paste ini. Oke, saya hapus titik ininya B sama C nya, saya hapus. Kalau sesuai ini kita kan di sekolah kita itu A, B, C, D ya, untuk MTS saya, untuk MA nya A, B, C, D, E. Nah, jadi ini soal, ini kita pilih pilihan ganda, di jenis soalnya kita isi pilihan gandanya, jadi A, B, C, D, E atau A, B, C, D. Terus kita centang wajib diisi, supaya apa, sama kayak nama tadi ya, nama tadi wajib diisi, ini wajib diisi. Terus ya, soal tadi kita ini juga wajib diisi. Supaya apa, supaya siswa wajib menjawab. Jadi kalau siswa belum mengisi jawaban yang wajib, ini wajib diisi misalnya, jadi misalnya yang ini nggak diisi, nggak dijawab, maka dia tidak bisa kirim jawabannya. Jadi kita buat wajib diisi aja. Jadi mau nggak mau siswa harus harus isi jawabannya gitu. Oke, selesai nih kita ya. Ini udah soal udah, jadi soal udah, pilihan soal jawabannya udah, kita isi kunci jawabannya. Jadi ini ada kunci jawaban, klik isi poin. 50 soal kita, jadi saya anggap aja pukul rata, jadi buat 2 poin. Jadi semua soal 2 poin, jadi 2 poin kali 50 itu 100
poin, anggap aja nilai 100 berarti nanti dia. Terus kita isi jawabannya. Jawabannya garden ini. Klik selesai. Jadi uji jawaban, kita klik uji jawaban. Saya ulangi ya, isi poin, isi jawaban, baru klik selesai. Nah, sampai sini selesai soal nomor 1. Saya tambah soal nomor 2. Saya mau tambah soal nomor 2. Tambahkan pertanyaan ini yang tanda tambah di toolbar sebelah kanan ini. Nomor 2. Pindah ke Word lagi. Saya ambil soal nomor 2, saya copy, Ctrl C, atau klik kanan copy, sama aja ya. Jadi bisa Ctrl C, bisa klik kanan copy, lebih cepat kalau Ctrl C. Terus di sini kita pasti atau Ctrl V. Nih, bisa Ctrl V juga, sama lebih cepat Ctrl V soalnya. Terus kita ambil pilihannya. Nah, kalau pilihannya berurut ke bawah kayak gini bisa langsung di copy sekali semua, jadi tinggal dipastikan sekali aja. Itu nggak harus satu di copy A, di copy A, baru copy B, copy C, nggak usah, langsung aja. Oke, ini saya perhatikan terus. Jangan lupa wajib diisi jawaban. Ini saya buat it. Oh, ini 2. Selesai. Nah, ini kalau soal yang bentuknya teks, membaca teks. Kalau di bahasa Inggris namanya reading comprehension test. Jadi membaca dan pemahaman itu. Ini 2 soal. Contoh 2 soal saja. Soal tadi 50. Nanti setiap kali ada teks yang saya buat soal teks seperti ini, maka setiap kali mau soal berikutnya saya buat bagian, tambahkan bagian. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kalau soalnya nggak seperti ini, misalnya soal matematika kan langsung nggak ada teks segala macam, bisa aja. Jadi setelah nama tadi kan, ini saya peragakan ya. Jadi ini anggaplah soal bukan soal saya. Jadi setelah nama kita buat bagian. Ini bisa aja buat sini pilihan ganda. Deskripsinya bebas, mau siapa. Baru tambah soal. Nah, baru tambah soal gitu ya. Nah, gini. Ke bawah sampai 50. Kalau mau buat perbagian juga boleh seperti saya nih. Jadi ada, ini saya hapus bagiannya. Hapus biar balik jadi soal saya lagi. Jadi soal saya gini, perbagian. Fungsinya apa dibagi-bagi? Yang wajib dibagi itu pertama bagian 1 itu harus dibagi ke harus terbagi. Dia harus hanya deskripsi judul soal, judul ujian sama nama dan kelas. Terus kita buat di bagian 2. Soal dia harus di bagian 2 atau di bagian 3, jangan di bagian 1. Karena apa? Karena nanti ketika siswa menjawab, nama dan kelas nggak ikut teracak jadi soal. Jadi dia terpisah. Jadi terpisah nama dan kelas sama soal. Kalau yang kita pelajari di kemarin kan karena mungkin terlewat, jadi nggak ada diajarin kemarin. Jadi ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke. Nah, selesai soal 50. Anggap soal saya ini 50. Jadi ibu atau bapak bisa cek penampakan soal itu di gambar mata. Ini ada gambar mata 1 di sini, ada pratinjau. Jadi di sebelah pengaturan, di setelah setelan ini ada pratinjau, bisa diklik. Terbuka halaman baru nih, halaman baru terbuka, ada tab baru. Nah, jadi nanti ini kan soal yang kita ketik nih. Ini soal yang kita buat, ini bagian penulisan soal. Nah, gini kan. Jadi ada bagian 1, bagian 2. Di siswa nampaknya seperti ini. Siswa nampaknya seperti ini. Jadi ketika mereka nanti masuk login akun Google-nya, login di handphone, yang nampak di handphone pertama kali cuma ini, cuman nama ujian sama nama dan kelas. Contoh
isi nama kelas 91 itu Bu. Dah. Siswa lalu klik berikutnya. Nah, klik berikutnya. Bagaimana jika siswa tidak mengisi jawaban? Dia nggak bisa lanjut ke soal. Kenapa? Karena tadi soal kita bagi dua. Ada bagian 1, ada bagian 2. Tidak bisa dilewatin bagian 2 tanpa bagian 1 selesai terlebih dahulu. Jadi kita klik. Dia harus isi nama dulu. Berfungsi kan? Jadi siswa selain nama dan kelas ini tidak teracak ke soal lain, ikut acak dengan soal nama ini bisa di bawah. Juga siswa jadi jadi nggak lupa ngisi namanya gitu. Nggak kayak kita pakai ujian kertas kan kadang-kadang udah dikumpul pun lupa nulis nama. Ini nggak lagi. Selesai buat nama, klik berikutnya. Nah, ini soal tadi bagian 2 nih sama ya. Nah, ini ada teksnya, nanti dibaca siswa. Kalau di laptop ini agak kecil, nanti kalau di handphone bisa di zoom. Jadi agak besar ya, teksnya bisa dibaca mana anak. Bagian 2. Nah, di bagian 2 ini udah nggak ada lagi nama, tapi nama di bagian 1. Dan jelas tadi siswa tidak bisa lewat kalau nama belum diisi. Oke, ini penampakannya. Nampak ya? Di sini soal nomor 1 yang tadi kita buat ini soal nomor 1. Rabbit went to Mrs. Hollis. Sini titik kan? Di penampakan soal siswa, jadi di soal siswa nanti nampaknya seperti ini. Soal nomor 1 jadi nomor 2 di sini. Nah, ini hanya 2 soal. Bagaimana kalau 50 soal? Soal nomor 1 di sini yang kita tulis nomor 1 di sini, di siswa nanti jadinya bisa nomor 30 soal, jadi soal nomor 50 misalnya. Bisa gitu dia. Jadi kita nggak perlu lagi takut siswa nyontek misalnya, atau berbagi jawaban di pakai WhatsApp. Jadi itu berbagi jawaban. Misalnya si A udah siap jawaban dia di share-nya sama kawannya gitu. Jadi nggak perlu lagi takut karena soal diacak. Jadi udah kayak UNBK gitu kan. Nah, soal teracak. Jika selesai, jika siswa udah jawab seperti ini, maka boleh klik kirim. Setelah kirim, maka nanti dia akan nampak di respon ini, di menu respon. Jadi kita buka soal yang kita edit, ada respon. Di sini nampak nanti tanggapan siswa, apa aja jawabnya, namanya tadi nampak di sini, kelasnya berapa, apalagi jawaban-jawabannya A, B, C tadi ada nampak situ langsung. Jadi udah nggak payah jawaban benarnya apa berapa, sekaligus nampak nanti poin totalnya. Jadi siswa langsung nampak nilai. Jadi ketika nanti dia selesai ujian, dia langsung nampak nilai dan tidak bisa mengulang lagi ujiannya. Nah, gitu dia, karena cuma 1 kali bolehnya. Oke. Jadi saya rasa cukup jelas sebenarnya. Saya rasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang menonton video ini merasa belum jelas, belum lengkap, kalau Guru Al-Huda ya datanglah ke kantor, ke ruangan saya. Saya ada setiap hari Senin, Selasa sama Kamis. Selain hari itu bisa ada, bisa enggak, ya, tergantung kondisi. Kalau ada kerjaan atau ada yang mau saya ambil ke sekolah, biasanya saya datang. Kalau enggak ya nggak datang gitu kan. Itu langsung boleh, atau belajar sama kawan yang udah bisa, atau itu aja lah, itu aja. Nah, jangan lupa ujian semester sebentar lagi, segera dikerjakan. Siswa ini nanti kita bagikan soal ini via WhatsApp. Jadi siswa nanti buka WhatsApp, kirim, buka linknya, siswa login, terus kirim jawabannya gitu.
Cara ngirimnya seperti ini. Jadi setelah selesai soal sampai 50, maka kita klik kirim. Kirim, ada 3 pilihan. Kita kirim melalui email, tapi kita nggak punya email siswa, jadi kita kirim pakai link. Ini ada gambarnya link, jadi ada email link. Ini masuk HTML. Ini kalau kita punya website, kayaknya guru kita belum ada yang punya. Jadi ini link. Yang tengah nih yang gambar rantai itu ya. Ini tautannya. Karena masih panjang kita pendekkan, diperpendek URL nih. URL dipendekkan, jadi ini di copy. Klik salin. Kita buka WhatsApp. Terus nanti sebentar ya, WhatsApp saya agak lelet. Pokoknya kita buka WhatsApp, link ini kita pastikan di WhatsApp siswa. Pasti nanti siswa kita suruh klik link itu, nanti siswa login, isi jawaban, kirim, keluar nilai, kita tinggal rekap nilainya. Oke, jadi itu saja. Saya sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan langsung. Sekolah pastinya. Kalau masih sulit, misalnya belum punya email, ya silahkan buat email dulu. Tuh. Nah, ini setelah kita ketik, jangan lupa ditutup. Ya, saya sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.